Gila. Cucu, cucu. なんだよこれ。だるー。お姉さんが転んだ。神様。仲いいな。シェーに決まってるだろ。やめろ。やだれだ。Halo sahabat The Kings, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Kali ini gue akan membawakan film yang paling terpopuler dan semoga kalian terhibur. Check it out. Kali ini gue akan mendongengkan sebuah film dari Jepang yang berjudul As the God Will. Film ini bercerita tentang beberapa pemuda yang lelah akan kehidupan yang membosankan dan ingin sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka. Dan akhirnya Tuhan pun menjawabnya. Seketika kelas dikejutkan dengan jatuhnya boneka yang katanya dikirim oleh Tuhan. Boneka itu bernama Daruma. Bersama boneka Daruma, seisi kelas pun dipaksa untuk memainkan sebuah permainan yang bernama Daruma-san ga Koronda, yang dimana boneka tersebut akan menghadap ke depan dan mengucapkan sebuah kalimat. Lalu pada saat kalimat selesai diucapkan, ia akan menghadap ke belakang. Jika ia melihat ada murid yang bergerak ataupun bersuara, maka murid tersebut dinyatakan kalah dan kepala mereka pun akan pecah berkeping-keping. Dan bukan cuma boneka Daruma saja, masih ada beberapa boneka lain yang nantinya akan menemani mereka untuk bermain dalam permainan tersebut. Seorang pemuda sekaligus tokoh utama yang bernama Takeshi Shun seketika teringat akan hal buruk yang pernah ia lakukan. Salah satunya mencuri kaset video game di sebuah toko kelontong. Dan bukan cuma Shun saja, ternyata teman sekelasnya yang bernama Satake saat itu juga sedang mencuri di toko tersebut, bahkan memberitahu trik mencuri yang baik dan benar. Balik lagi ke permainan, terlihat Satake yang paham dengan jalan permainannya memberitahu seisi kelas agar menekan tombol yang ada pada bagian belakang boneka Daruma untuk mengakhiri permainan. Kemudian mereka pun satu persatu mencoba untuk menekan tombol itu. Namun belum ada satupun dari mereka yang berhasil. Hingga pada akhirnya hanya menyisakan Shun dan Satake saja. Lalu saat waktu hampir habis, Shun mengajak Satake berkolaborasi untuk mengakhiri permainan ini. Dan benar saja, Shun akhirnya menekan tombolnya. Permainan itu pun akhirnya berakhir. Namun sialnya, Satake harus gugur sebab yang bisa lolos di permainan ini hanyalah orang yang menekan tombol itu saja. Kemudian datang seorang gadis bernama Akimoto Ichika, yang dimana ia juga salah satu orang yang lolos dari permainan Daruma. Berlanjut ke permainan berikutnya, yaitu kucing dan bel. Kemudian muncul boneka kucing raksasa yang bernama Maneki Neko, yang pastinya tidak asing di mata kalian. Dalam permainan ini, mereka harus bekerja sama untuk memasukkan lonceng ke dalam ring yang ada di bagian leher Maneki Neko. Tiba-tiba datang seorang pro player basket bernama Haruhiko Yoshikawa. Dia yakin bahwa dirinya bisa mengakhiri permainan ini. Lalu pada saat ia melempar loncengnya, tak disangka Maneki Neko menangkap lonceng itu dan melemparkannya kembali kepada Yoshikawa, hingga bisa dipastikan ia pun gugur dalam permainan. Tiba-tiba Maneki Neko berbicara kepada Shun dan meminta untuk dielus-elus. Ya, itulah sifat aslinya kucingnya. Tapi cuma Shun saja yang bisa mendengarnya karena kostum tikus yang ia pakai ternyata bisa mendengar suara dari si Maneki Neko. Akhirnya semua pun ikut serta disusul oleh murid yang lain untuk membuat Maneki Neko itu tertidur. Namun saat Maneki Neko sudah tertidur, dengan bodohnya mereka malah rebutan untuk memasukkan loncengnya, sehingga membangunkan kembali si Maneki Neko. Kemudian saat waktu hampir habis, Shun mulai menyusun strategi untuk mengelabui Maneki Neko dengan cara memanipulasikan lonceng itu dengan membungkusnya menggunakan bola basket. Namun sialnya saat melempar ternyata lemparan Shun meleset. Beruntungnya muncul seorang bernama Hamaya Takeru dan membantunya melancarkan serangan dan permainan pun berakhir. Namun yang lolos dalam permainan ini hanya 3 orang saja, yaitu Shun,
Ichiko dan Hamae. Kemudian berpindah di mana diperlihatkan media yang sedang memberitakan bahwa banyak murid di seluruh dunia yang tiba-tiba menghilang, serta terlihat ada kubus yang sedang melintasi negeri Sakura. Dan ketika itu pemerintah pun meminta untuk segera melakukan evakuasi darurat karena diperkirakan ini adalah serangan dari teroris. Di sisi lain, seorang profesor bernama Tadakatsu Okudaira menyatakan bahwa ini bukanlah serangan teroris, melainkan serangan dari luar angkasa. Balik lagi ke Sun dan yang lainnya yang sudah ada dalam ruangan bersama teman SMP-nya yang bernama Takashi, siswa jenius dari sekolah privat bernama Tahira dan Taoka. Taoka juga tahu dari sekolah khusus mereka ditempatkan satu ruangan berdasarkan nama update masing-masing. Nama permainannya adalah Kagome. Kagome adalah permainan yaitu pemain akan duduk di tengah para boneka kokeshi dengan keadaan mata tertutup. Kemudian para boneka itu akan bernyanyi sambil mengelilinginya. Dan pada saat boneka itu selesai bernyanyi, pemain harus menebak nama dari boneka kokeshi yang ada di belakangnya dalam waktu 10 detik. Karena Tahira merasa dirinya paling jenius dan yakin akan berhasil, Tahira pun maju menjadi orang pertama. Namun saat tiba waktunya untuk menjawab, ia kebingungan hingga waktunya habis. Dan alhasil, boneka kokeshi itu langsung menyantetnya. Permainan pun berlanjut. Orang kedua adalah Taoka yang dipilih untuk bermain, namun dia menolak. Dan boneka itu pun mengancamnya sehingga dengan terpaksa ia harus bermain. Namun saat tiba waktunya untuk menjawab, Taoka pun juga kehabisan waktu. Dan akhirnya nasibnya sama seperti Tahira. Akhirnya Sun maju menggantikan Takashi untuk bermain. Dia pun ketakutan dan mengucapkan terima kasih kepada Sun. Dan sejenak kita dibawa flashback di mana terlihat Takashi yang sudah bosan dengan hidupnya dan berniat mengakhiri hidupnya. Untungnya saat itu ada Sun yang sedang memecahkan gelas-gelas. Dan Sun mengajak Takashi untuk mencobanya. Sekilas kita diperlihatkan dengan pecahan gagang cangkir yang ternyata itulah asal muasal terbentuknya kalung yang saat ini ia pakai. Dan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Takashi menyukai Sun. Lalu ketika mereka mendengar teriakan dari orang lain, yang ternyata teriakan itu berasal dari Ichika yang lagi main kejar-kejaran dengan boneka kokeshi. Dengan cepat Sun melepaskan genggaman Takashi dan meraih tangan Ichika yang membuat Takashi cemburu. Mereka melanjutkan pencarian dan lalu mereka bertemu dua siswa lain lagi yang bernama Heiji dan Kotaro, tepat di ruangan akhir permainan. Namun di sini mereka hanya memiliki 4 kunci yang sudah jelas masih kurang 3 kunci lagi untuk mengakhiri permainan ini. Lalu tiba-tiba Hamae membawa 3 kunci yang tersisa. Dan dengan cepat mereka pun langsung memasukkan kunci-kunci itu ke 7 slot yang tersedia sebelum waktunya habis. Kemudian pintu pun terbuka yang menandakan bahwa mereka semua lolos dalam permainan ini. Lalu masing-masing dari mereka diberikan pakaian ganti dan diminta segera masuk ke dalam lorong untuk lanjut ke permainan berikutnya. Mereka pun langsung tiba di tempat yang seluruh isinya membeku. Dan tiba-tiba muncul patung beruang putih raksasa yang bernama Shirokuma, yang artinya mereka akan lanjut bermain lagi. Permainan ini adalah permainan kejujuran. Mereka akan diberi beberapa pertanyaan oleh Shirokuma, dan mereka hanya perlu menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Namun jika Shirokuma menemukan ada yang berbohong, mereka akan diberi waktu mencari siapa pelakunya, atau mereka semualah yang akan mati. Pertanyaan pertama adalah, apa makanan kesukaan mereka masing-masing? Tentu saja itu bukanlah pertanyaan yang sulit, jadi tidak ada gunanya juga untuk berbohong dari pertanyaan tersebut. Kemudian satu persatu mereka semua menjawabnya, namun Shirokuma mencium aroma kebohongan di antara mereka. Mendengar itu pun mereka saling berdiskusi dan saling tuduh-menuduh, hingga pada akhirnya mereka menunjuk Yukio sebagai impostor. Jadi sebenarnya mereka semua ini jujur, cuma dijadiin kambing hitam aja sama beruang itu. Jadi karena dia berbohong, Yukio pun akhirnya dibunuh oleh Shirokuma. Pertanyaan yang kedua adalah apakah mereka semua menyukai Sun atau tidak. Dengan cepat satu persatu pun menjawab, dan di sini kita tahu bahwa selain Takashi, Ichika pun sebenarnya juga suka sama Sun. Namun lagi-lagi Shirokuma mencium aroma kebohongan, dan tentunya mereka harus segera mencari si pelaku sebelum waktunya habis. Shirokuma berkata bahwa ada mata-mata di antara kalian semua.
Mendengar itu, Heiji menuduh Takashi sebagai mata-mata karena pikirnya di antara mereka semua cuma Takashi yang tak memiliki teman. Hingga pada akhirnya beberapa dari mereka menunjuk Takashi. Padahal kita tahu bahwa Takashi memang benar-benar menyukai Shun. Dan langkahnya pun harus terhenti di sini demi orang yang ia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tiba-tiba Shun membantah dan berkata bahwa ia sudah tahu siapa pembohong sebenarnya. Ketika melihat darah Takashi yang menempel di tangan Shirokuma, yang bukan lain, pembohong itu adalah Shirokuma itu sendiri. Dan ternyata Hamaya juga sudah sadar dari awal permainan ini. Jadi sebenarnya dia itu Kurokuma atau beruang hitam yang menyamar jadi Shirokuma atau beruang putih. Kemudian permainan pun berakhir dan hanya tersisa 5 orang yang bertahan hidup. Lalu tiba-tiba mereka dipindahkan ke suatu tempat seperti istana kerajaan, yang dimana mereka akan bermain satu permainan terakhir atau final. Dan kali ini yang akan menemani mereka bermain adalah boneka Matryoshka. Boneka Matryoshka memberikan sebuah permainan, yaitu dengan tendang kaleng. Dalam permainan ini, seorang yang jaga harus mengambil sebuah kaleng yang sudah disediakan dan meletakkannya di tempat yang sudah diberi tanda. Sementara itu, yang lainnya harus bersembunyi dan yang jaga harus mencarinya sebelum matahari terbenam. Jika yang jaga menemukan salah seorang, ia harus melihat wajah orang itu, serta meneriakkan namanya sambil menuju ke tempat kalengnya berada. Dan lalu, orang yang ketahuan pun akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan orang yang belum ketahuan bisa membebaskannya dengan cara menendang kaleng tersebut. Namun orang itu harus rela mengorbankan dirinya sendiri, sebab kaleng tersebut akan meledak jika ditendang. Dan cara untuk menang di game ini adalah yang jaga harus menangkap 3 orang atau semuanya sebelum matahari terbenam. Dan yang tidak jaga harus bersembunyi sampai matahari terbenam. Matryoshka menyuruh mereka semua mengambil satu stick untuk menentukan siapa yang jaga. Dan ternyata yang jaga adalah Hamaya. Dia adalah salah satu orang yang paling berbahaya, yang menginginkan semua permainan ini terjadi. Lalu permainan pun dimulai. Dan saat yang lain mulai bersembunyi, tanpa perlu waktu lama, Hamaya pun langsung menempatkan mereka satu persatu. Orang yang pertama ketemu yaitu Keiji dan Kotaro. Baru saja sampai di tempat persembunyiannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok Hamaya. Dan ternyata sudah ada di belakang dan ia pun langsung dipenjara. Di sisi lain, Hamaya mulai mendobrak pintu dan tak sengaja Ichika bertatap mata dengan Hamaya saat ia sedang melihat Heiji dan Kotaro yang tertangkap. Dan Ichika pun juga ikut tertangkap. Ichika pun menyuruh Shun untuk bersembunyi di tempat lain. Lalu Hamaya malah berteriak agar Shun keluar dari persembunyiannya, sebab dirinya sudah mendapatkan 3 orang yang bisa dipastikan sudah bisa menang. Seketika Shun dapat ide untuk keluar dengan menggunakan baju zirah, agar bisa membuat Hamaya berpikir bahwa akan lebih mudah untuk menangkapnya. Namun semua itu sengaja ia lakukan bukan untuk melindunginya, melainkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Kemudian Hamaya menangkap Shun dan berjalan menuju kalengnya. Tiba-tiba Shun mengaitkan rantai ke tubuh Hamaya dan menyatukannya ke laut sesuai rencananya. Di sisi lain, Hamaya berhasil memanjat dan bergegas menuju kalengnya. Namun Shun lebih dulu menendangnya, dan ternyata dia kena prank. Jadi dari awal Matryoshka cuma nakut-nakutin mereka biar permainannya jadi lebih menarik dan menegangkan. Mereka pun disambut dengan kembang api yang menandakan permainan sudah berakhir. Kemudian masing-masing diberikan es krim untuk merayakan kemenangan sambil menikmati es krim sundae. Shun pun ngebucin di pojokan dengan Ichika dan terlihat mereka sangat senang bisa selamat dari semua ini. Namun kesenangan mereka hanya sebentar saja karena ternyata pada masing-masing stick es krimnya ada tulisan Rumaji, yang artinya kamu hidup dan kamu mati. Lalu Matryoshka muncul dan berkata, untuk mencapai satu tujuan dibutuhkan kepintaran, kekuatan, kreativitas, dan kerja keras. Dan yang paling penting adalah keberuntungan. Dan yang bisa bertahan hidup hanya Shun dan Hamaya saja. Kemudian Matryoshka membunuh Heiji, Kotaro, dan Ichika. Lalu Shun dan Hamaya dikeluarkan dari kubus tersebut. Dan tidak disangka, ternyata mereka sudah disambut oleh banyak orang, dan orang-orang menyebut mereka sebagai anak Tuhan. Dan film pun berakhir. Terima kasih atas segala waktunya telah menonton alur cerita film dari channel kami. Bila ada pertanyaan ataupun request film, silahkan isi di kolom komentar ya guys.
Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.